Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama visi dan misi PPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Mars BPK Penabur. Diharapkan semuanya berdiri dan mengepalkan tangan. Mari satukan langkahmu, lengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional Indonesia yang berjudul Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami pagi yang indah. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga semangat agar kami boleh memulai pagi ini dengan penuh sukacita. Tuhan, sebelum kami anak-anak-Mu memulai pembelajaran jarak jauh pada hari ini, kami memulainya dengan renungan pagi Tuhan. Kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan dengan sungguh apa yang menjadi sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, untuk menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Inilah seluruh doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan seperti tema yang sudah kita renungkan dalam satu minggu ini, tentang menghargai hasil karya sesama. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar jemaat di Filipi saling mendahulukan orang lain untuk mau menekan kepentingan diri sendiri dan mau mendahulukan kepentingan orang lain. Karena saat itu anak-anak, kalau kita melihat bersama, jemaat di Filipi sungguh egois
Banyak dari jemaat di Filipi yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mementingkan dan tidak mau mendahulukan kepentingan orang lain. Dan melihat hal itu, Rasul Paulus pun tidak senang. Rasul Paulus sedih melihat bagaimana kondisi jemaat di Filipi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Filipi bersedia untuk menekan egonya masing-masing, untuk mau mendahulukan kepentingan orang lain. Karena dengan mendahulukan kepentingan orang lain, hal itulah yang membuat Rasul Paulus kemudian senang dan tidak lagi bersedih. Anak-anak, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Filipi untuk hidup dalam saling mengasihi, hidup untuk saling memahami satu dengan yang lain, saling menghargai, dan saling mendahulukan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk belajar menekan keinginannya sendiri, belajar untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mau belajar memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Tetapi Rasul Paulus bukan hanya mengajak jemaat di Filipi untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri, dan bukan hanya mengajak jemaat di Filipi untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Rasul Paulus pun juga mengajak jemaat di Filipi untuk mau menghargai apa yang menjadi hasil karya, menghargai apa yang menjadi hasil kerja keras orang lain. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Filipi mau belajar untuk menghargai dan juga menganggap teman kita lebih utama, menghargai hasil karya mereka dan tidak saling bermusuhan. Rasul Paulus sangat sayang sekali kepada jemaat di Filipi. Itu kenapa Rasul Paulus menginginkan agar tidak ada batas, tidak ada saling konflik di dalam jemaat di Filipi. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Filipi mau saling mengasihi dengan cara saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga mau mendahulukan kepentingan orang lain. Rasul Paulus tidak ingin agar jemaat di Filipi saling bermusuhan. Dan apa yang dipesankan, apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, itu juga yang diinginkan Rasul Paulus untuk ada pada diri kita masing-masing. Rasul Paulus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan pun mau menghargai orang lain, mau mendahulukan kepentingan orang lain, agar kita dengan teman-teman kita, dengan orang yang ada di sekitar kita bisa hidup berdampingan, bisa hidup saling mengasihi tanpa ada konflik. Inilah pesan Rasul Paulus kepada kita semua anak-anak, bahwa ingatlah selalu untuk mau mendahulukan kepentingan orang lain, untuk mau menghargai hasil karya orang lain, karena dengan begitu kita akan membuat hati teman kita senang, membuat hati orang-orang di sekitar senang, dan membuat hati Tuhan pun senang. Amin. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk bisa menghargai orang lain, menghargai teman-teman di sekitar kami, dan juga belajar untuk mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Karena dengan demikian Tuhan, kami bisa hidup berdampingan, kami bisa hidup dengan saling mengasihi, kami bisa hidup
dengan berdampingan dan juga tidak ada konflik di antara kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, agar kami anak-anak-Mu boleh memberikan yang terbaik, boleh meneladan dari Rasul Paulus, boleh meneladan dari jemaat di Filipi, agar kami boleh menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran jarak jauh ini. Berkati kami anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh dari pagi sampai siang nanti. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang nanti akan datang ke sekolah untuk mengikuti imunisasi. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan tanpa terjadi sesuatu yang buruk. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami yang mendampingi kami di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Engkau berikan kesabaran, kekuatan, semangat, kesehatan, dan sukacita untuk boleh mendampingi kami anak-anak-Mu di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, berkati juga Ibu Bapak Guru yang akan memberikan materi kepada kami. Kau berikan semangat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada Ibu Bapak Guru kami, Tuhan, agar Ibu Bapak Guru boleh dengan semangat membimbing kami, menuntun kami, dan memberikan materi kepada kami sehingga kami boleh dimampukan memahami setiap materi yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru. Berkati juga setiap alat yang kami gunakan di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan segala alat yang kami gunakan, baik dari smartphone, sinyal, dan segala faktor lainnya yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh ini. Kami serahkan proses ini, Tuhan, ke dalam tangan rencana Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan sesuai kehendak-Mu dari pagi sampai siang nanti. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami di dalam tangan rencana Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.